Kapan sebaiknya pindah kuadran dari karyawan menjadi juragan? Pindah kuadran adalah sebuah istilah yang menjadi sangat populer lantaran buku bestseller bertajuk Rich Dad, Poor Dad karangan Robert T. Kiyosaki. Istilah ini merujuk pada perpindahan dari kuadran seorang pekerja bergerak menuju kuadran business owner atau entrepreneur. Dari seseorang yang tiap bulan menerima gaji secara konstan, bergerak menjadi manusia mandiri yang create their own wealth. Pilihan menjadi entrepreneur kini tampaknya memang tengah digandrungi banyak orang. Dan ini tentu saja merupakan sebuah hal yang layak disyukuri. Sebab seperti yang pernah saya tulis di sini, negeri tercinta ini masih sangat membutuhkan barisan manusia mandiri yang berani mengambil resiko menjadi wirausahawan maupun wirausahawati. Sebuah keberanian untuk meretas jalan panjang demi meraih apa yang acap disebut dengan financial freedom. Pertanyaannya adalah, jika kita sudah terlanjur menjadi pekerja kantoran dan mungkin kini tengah menikmati sebuah comfort zone, apa yang mesti harus dilakukan untuk pindah kuadran? Dan kapan sebaiknya pindah kuadran? Tak ada jawaban bagu di sini, sebab seperti kata pepatah, ada banyak jalan menuju Roma. Demikian pula mungkin ada 1000 jalan untuk melakoni proses perpindahan kuadran. Namun di sini saya hendak mendedahkan sejumlah catatan yang mungkin layak untuk digenggam. Catatan yang pertama adalah kalaulah kelak Anda ingin menyodorkan resignation letter dan bertekad bulat full time menjalani wirausaha, pastikan bahwa probabilitas keberhasilan bisnis ataupun usaha yang akan Anda tekuni itu setidaknya berada pada kisaran angka 70%, dan aturan inilah yang dulu saya terapkan ketika pada tahun 2004. Saya memutuskan pindah kuadran dan secara full time menekuni usaha secara mandiri. Saya akhirnya berani mengambil keputusan itu. Setelah berdasar analisa yang saya lakukan, saya berkeyakinan bahwa usaha yang akan saya tekuni ini memiliki probabilitas 70% akan berhasil. Dan sejauh ini, estimasi itu tidak meleset. Pertanyaan berikutnya, dari mana angka 70% diperoleh? Ya, tentu saja berdasarkan analisa atas potensi pasar. Ini bisa dilakukan dengan cara observasi, survei secara sederhana, ataupun berdasar kisah kegagalan dan juga keberhasilan, serta pengalaman dari para pelaku bisnis di bidang yang akan Anda tekuni. Angka itu juga mesti memperhatikan kapabilitas internal Anda dalam menjalani usaha yang akan ditekuni. Namun, pada akhirnya, semua juga terpulang pada your personal judgment. Kalau Anda bermental penakut, meskipun secara rasional, hasil analisa menunjukkan bahwa 70% usaha ini akan berhasil, namun mungkin hati kecil Anda akan selalu bilang, rasanya peluang bisnis ini untuk berhasil kok cuma 20% saja. Wah, kalau begini mindset sampean ya ndak jalan-jalan. Kalau begini berarti mindset Anda yang perlu direparasi. Catatan yang kedua adalah kalau Anda belum berani full time pindah kuadran, maka tentu saja Anda bisa menjalani apa yang saya sebut sebagai double kuadran. Bekerja di kantor tetapi dilakoni, namun perlahan-lahan mulai merintis bisnis secara mandiri. Kelak kalau roda bisnis itu ternyata bisa memberikan income yang memadai, baru kemudian mengajukan pengunduran diri dari kantor. Model semacam ini menjanjikan rute yang lebih aman dan sudah banyak kisah keberhasilan yang tersaji melalui rute double kuadran ini. Melalui smart management atau juga melalui pengaturan waktu yang tepat, pilihan model ini rasanya sangat layak untuk dicoba. Akhir kata, selamat mencoba dan berjuang menjadi juragan. Yang penting jangan terlalu banyak dipikir-pikir, just do it now. Take action. Dan biarkan waktu yang menilai apakah kita akan berhasil atau masih harus terus berjuang. Good luck my friends.